Halo LRTzen, welcome back to our channel and this is LRTzen Podcast. Oke, mungkin LRTzen semua di sana bertanya-tanya nih, kenapa sih gua harus pakai pakaian ala-ala pilot seperti ini? Ini ada hubungannya sama obrolan kita pada sore hari ini, yaitu salah satu narasumber yang kita undang di sore ini adalah seorang drone enthusiast. Kalau orang bilang nih, gak kenal maka gak sayang. Alah, klasik banget ya. Semuanya harus kenal dulu sama narasumber kita di sore hari ini. Anyway, gue udah kenal sama dia dari tahun 2017. Jadi gue punya panggilan ciri khas ke dia. Panggilannya John. Tapi namanya bukan John. itu panggilan ini ya, termasuk segeng kita. Iya, oh ya bener juga. Geng kita ada 4 ya. Kita panggil John semua. Kalau misalnya gue panggil John, semuanya nengok. Oke men, lo bisa kenalin diri lo dulu dari nama lengkap, terus hobi lo apa? Udah pasti sih ngedrone. Sama yang paling terakhir, IG lo apa? Oke. Nama gue Cahya Chandra Wahyudi. Gue biasa dipanggil Chandra. Ya lo bisa lihat nih sekarang, ini adalah salah satu hobi gue. Oh iya sih, bener juga ya. Orang-orang juga dapat misalnya sih. Instagram gue itu ada di c.chandraw. C.chandraw. Iya. CANDRAW. Jadi nggak pakai H. Oke. Dan LRTzen semua bisa kontak Chandra di DM IG-nya kalau misalnya ada yang tertarik nih ya. Ya mau gimana sih, banyak kan sekarang iklan-iklan gitu pakai drone yang movementnya itu beda. Iya benar-benar. Terus banyak yang drone FPV ini atau khususnya drone racing ini drone kan racing, ya? Iya, bisa istilah itu bilang udah mulai banyak orang yang tahu nih. Nah, gitu. Kalau misalnya kalian penasaran bisa kontak langsung Chandra di DM IG-nya. Oke. Gue mau langsung nanya 2 pertanyaan nih. Yang pertama, lu udah berapa lama ngedrone. Dan yang kedua, sebenarnya apa sih yang bikin lo tuh asik banget nih mainin drone? Itu dulu, Jo. Sebenarnya pertama gue main drone itu di tahun 2015 lah kurang lebih. Oke. 2015 itu gara-garanya emang sebenarnya gue pengen nih, cita-cita gue nih men, jadi pilot drone. Jadi pilot beneran. Pilot beneran. Ini pilot gadungan. Dari dulu gue suka nih, dari kecil gue suka banget sama dunia dirgantara, pesawat, heli segala macam. Sampai gue ketemu satu pekerjaan gue itu sebelumnya itu adalah gue kerja di IO buku tahunan sekolah gitu kan. Terus gue ngelihat ada drone nih gitu, gue pelajarin, kok seru juga gitu kan. Terus yaudah akhirnya gue karena seneng di dunia dirgantara itu kan, jadi berhubungan dengan udara, pesawat itu gue seneng banget. Ya udah akhirnya gue kulik, gue browsing di internet tuh, gue cari, kayaknya seru juga nih gitu. Makanya dari situ di 2015 itu mungkin gue bisa bilang pertama kali gue kerja gitu. Pertama kali gue kerja, terus ya udah tuh gue mulai ngedrone. Pertama tuh gue ngedrone aerial. Aerial atau yang sering kita lihat itu namanya di drone DJI Phantom. DJI lah. DJI lah ya. Boleh sebut merek nggak? Boleh. Yang banyak sih pada umumnya DJI gitu. Terus di situ gue udah kayaknya nih seru juga nih. Udah akhirnya gue lanjutin nih. Lu gelutin gitu ya. Iya. Oke. Tadi lu sempet mention drone aerial ya. Iya. Nah, nih ya. Ini kan gue punya tim nih di podcast gue kan. Kita udah riset nih, Bro. Kita udah riset nih, John ya. Ini gue sambil baca ya, soalnya banyak banget ternyata. Jadi ternyata ada 4 jenis drone berdasarkan fungsinya. Yang paling pertama itu buat fungsi pemetaan. Ya kan? Yang kedua itu fungsi pertanian nih. Emang aneh ya, dari peta ke pertanian ya. Habis itu ada juga fungsi untuk mengambil foto dan video atau aerial. Itu yang ketiga. Dan yang keempat itu fungsi militer. Nih, kalau misalnya gue sih baca dan gue udah paham nih. Cuma mungkin buat temen-temen yang ada di rumah, coba lu jelasin deh. Maksudnya tuh bedanya gimana sih, Bro? Secara singkatnya, secara gampang nih ya. Secara gampangnya itu sebenarnya kalau untuk
drone yang inti terbagi beberapa subjek lah misalnya gitu, untuk hobi, untuk profesi, atau emang kebutuhan untuk militer gitu kan. Nah untuk yang tadi lo bilang itu drone pemetaan atau mapping, atau kalau pertanian atau bisa kita bilang tuh biasanya tuh dia pertanian itu khususnya buat menyemprotkan pupuk Jo. Menyemprotkan pupuk gitu. Oke. Nah kalau untuk pemetaan itu biasanya sih digunain, yang gue tahu itu dia biasa bisa ngatur kontur ketinggian dia, atau satu lahan misalnya kayak pernah tuh ada kasus di longsor di puncak. Nah itu dia di ini nih, di scan pakai drone. Buset. Jadi ini ada kontur tanahnya gimana, itu bisa kelihatan di situ. Gitu. Kalau untuk militer banyak. Nah kalau untuk militer ada beberapa sih, maksudnya untuk mengintai ya. Terus surveilling pemantauan, misalnya ada korban yang tersesat di kebun gitu kan, atau di hutan. Hutan iya. Jadi kan ada beberapa drone itu dengan spesifikasi itu kameranya thermal. Jadi bisa bisa melacak suhu dari si manusia yang hilang itu ya. Gitu men. Jadi sebenarnya kalau kita lihat drone itu atau UAV kalau bisa istilahnya Unmanned UAV, Aerial Vehicle lah kalau nggak salah. Unmanned apa sebenarnya? Aerial Vehicle. Jadi kan emang nggak ada orang di situ sebenarnya. Nah drone itu sebenarnya ada banyak sih. Jadi kayak kalau yang drone ini yang di depan gue ini nih, mumpung lo bawa nih, jelasin sekalian John buat LRTzen. Nih drone yang di depan gue ini ada khususnya FPV. Yang mana? Angkat semua. Ini semuanya satu jenis. Jadi FPV. Oke. First person view. Jadi lo bakalan kenapa gue bisa milih ini, karena ini benar-benar ngobatin rasa gue pengen kayak jadi pilot men. Oke. Gue kan pengen banget nih jadi pilot nih gitu. Ya udahlah, wah ini asik nih gitu. Jadi seakan-akan lu ada di atas nih drone gitu. Seakan-akan lu ada di pesawat. Seakan-akan lu terbang ya? Terbang. Soalnya karena apa men, kan first person view. Berarti apa yang lo lihat itu ada di sini. Jadi lo lihat itu bisa pakai kacamata atau goggles istilahnya. Istilahnya. Nah, ini kan beda-beda nih John. Lu bisa sebutin dong, kayak misalnya yang paling kecil tuh namanya apa, terus fungsi utamanya apa gitu misalnya. Kalau yang paling kecil ini bisa kita bilang sih micro drone. Jadi drone yang kayak gini tuh biasanya diukur sama bentuk atau besar propnya. Besar prop tuh maksudnya baling-baling kan? Iya, propeller ya. Iya. Ini kan biasanya ini micro drone ini biasa untuk kita main di indoor. Di outdoor pun bisa, cuman jarang, tapi kebanyakan di indoor gitu. Atau untuk kita belajar ketangkasan si drone ini gitu. Ketangkasan, John? Iya, nggak. Sebenarnya kan kalau untuk FPV ini sebenarnya kalau gue bisa bilang nggak ada habis-habisnya main FPV men. Gila. Tapi gue nggak nyebilang aerial nggak ini ya, nggak seru menarik, nggak menarik. Cuma kan balik lagi tujuan lo ngedrone itu apa? Oke. Gila. Kalau yang dua yang gede ini apa bedanya, John? Kalau ini sebenarnya sama, tadi gue bilang bedanya di prop aja. Kalau beda di prop doang. Oke. Propnya ini lebih kecil dan peruntukannya biasanya juga bisa buat indoor gitu. Karena ini bedanya juga ini dikasih prop guard. Guard. Misalnya kalau gue tuh biasa kalau pakai drone ini tuh khusus di event. Gitu. Event pameran, ada acara di indoor gitu. Jadi biar nggak kena ya properti atau sekitar stage-nya. Iya, nanti malah kena tiangnya, rusak lagi tiangnya kan gara-gara lu. Makanya kan jadi ada prop atau juga nih bisa dibilang namanya istilahnya ducted. Oke. Jadi ini. Kalau gue boleh nebak nih, kayaknya drone yang terakhir nih drone racing nih ya. Iya. Iya kan? Sebenarnya kalau drone racing tuh istilah globalnya. Istilah global ya. Maksudnya istilah keseluruhan lah. Oke. Ini bisa sama aja sih sebenarnya, cuma bedain ukuran. Nah, ini kalau ini biasanya ini untuk drone yang 5 inch gitu. Drone yang 5 inch. Jadi emang ini propnya itu 5 inch. Oke. Gitu. Nah, ini keberuntungannya bisa macam-macam, bisa buat balapan. Terus bisa untuk istilahnya tuh kalau di kita tuh freestyle. Freestyle. Jadi kayak movementnya bebas. Ngerusurin gunung gitu. Masuk ke lubang-lubang ya? Iya benar. Masuk ke pipa gitu-gitu kan? Bisa. Gila. Gue kasih tepuk tangan dulu ya. Dengar gak lo? Dengar. Anjir. Nih, by the way nih, kalau misalnya LRTzen yang nonton kita, dia baru mau droning nih, baru mau main drone. Kira-kira lo ngerekomendasiin jenisnya yang mana, John? Pertama sih kalau emang lo pengen hobi drone gitu, lo harus tahu dulu nih seberapa besar
lu bisa nge-provide itu hobi gitu. Maksudnya satu dari budget nih. Dari budget dulu nih dari ya kita budget, ngomongnya. Ya, kayak, wah budget gue cuma sekian nih gitu. Kebutuhan gue cuma pengen ngambil foto dari atas. Udah gitu kan. Ya udah, lu tinggal cari banyak sih sekarang di online shop e-commerce gitu. Lu tinggal cari sesuai budget lo gitu kan. Sesuai budget lo, budget gue ternyata unlimited nih gitu. Wih, Sultan kita nggak tahu kan. Iya benar. Terus tujuan gue, gue emang seneng ada syuting atau emang gue suka video segala macam gitu. Ya udah, lo explore aja tuh semua drone, ada drone aerial untuk video. Atau FPV ini gitu. Apalagi kan untuk FPV ini gue alhamdulillah sih men, dari hobi gue bisa menghasilkan. Gila. Lagi Jo. Jarang-jarang kan lo ditepuk tanganin. Banyak lo itu rame. Padahal sepi di sini. Padahal sepi. Nah nih Jo ya, gue juga sempat riset nih sama teman-teman Elatisun Podcast. Ternyata Jo, ada beberapa peraturan baik itu secara internasional maupun secara nasional bahwa bahwa si peraturan itu tuh ngatur tentang penggunaan drone di kalangan sipil. Nah, kalau gue sih udah baca tuh ya, cuma kan teman-teman perlu tahu dong tentang itu sebelum dia terjun main drone. Nah, kira-kira tuh gimana ya Jo? Lu bisa jelasin nggak ke teman-teman sekalian? Sebenarnya sih kalau untuk di drone aerial ataupun FPV atau apapun itu biasanya kan itu terbagi beberapa jenis itu kan, apalagi kalau lo untuk yang kita yang biasa nih untuk yang biasa. DRT atau kita main di apartemen main di apartemen gitu untuk hobi itu biasanya kalau di kita nih di Indonesia itu di Indonesia itu udah diatur di peraturan berapa gue lupa sorry. Coba buka nggak apa gue lupa. PM 37 nomor tahun 2020. PM 37 tahun 2020. Oh baru dong berarti. Nah sebelumnya itu ada, cuman mulai gitu, sekarang kan karena penghobi drone itu banyak nih, banyak yang udah mulai segala macam, jadi regulasinya sebenarnya agak mau diketatkan lagi gitu. Jadi supaya lebih aman ya John ya. Yang intinya sih sebenarnya secara garis besarnya sih kita nggak boleh lebih terbang dari 150 meter. Wah itu mah udah tinggi banget John. Itu udah tinggi banget, soalnya kan emang kalau yang gue tahu nih untuk base-nya si helikopter misalnya gitu di kota itu dia akan terbang di atas 200 atau di bawah intinya di sebelum 150 lah tinggi. 150 itu sebenarnya tinggi banget men. Iya makanya John, lu drone tinggi banget men. Tapi kan nggak tahu men, maksudnya ada beberapa orang yang gue kurang tinggi gitu. Itu yang mau dibatesin supaya ketika kita main drone kita tetap aman ya. Tetap safety, terus juga kita jangan terbang di atas kerumunan orang nih men. Oh kenapa gitu John? Karena kita nggak tahu nih men, nama juga elektronik nih. Iya. Namanya juga elektronik, bukinan manusia terus bisa fail suatu saat. Bisa nge-lag, tiba-tiba jatuh maksud lo gitu ya. Kan? Yang penting ya itu kalau emang ngerasa nggak aman ya udah jangan terbang di atas kerumunan orang. Berarti dua itu apa ada tambahan lagi? Terus sama satu lagi dia itu nggak boleh terbang di sekitaran bandara gitu. Itu istilahnya no flight zone. No flight zone. Iya, no flight zone. Jadi NFZ no fly zone. Oke. Nah, biasanya itu kalau kita punya DJI nih men, itu dia itu udah terupdate. Maksudnya kalau kita maps itu kelihatan nih, misal kalau kita terbang di dekat Halim, itu akan ada lingkaran men. Lingkaran? Iya. Maksudnya di Google Slow itu kelihatan lingkaran? Enggak, di Maps lo gitu. Kalau untuk DJI ya. Iya. Biasanya gini kan ya? Iya, bisa kelihatan di handphone atau di layarnya gitu. Lingkaran. Ada lingkaran, no fly zone. Jadi nggak akan pernah bisa drone lu terbang. Tapi kalau drone-drone yang ini dia nggak akan, karena ini semuanya by manual. Jadi nggak harus dari kesadaran pilotnya sendiri atau misalnya lo ya sebagai tim pilot nih. Iya betul. Anjir. Gue kasih tepuk tangan aja. Kebanyakan ya. Nggak apa. Soalnya itu maksudnya gini, kalau misalnya kita asal main drone tapi nggak tahu rulesnya, itu kan juga jadi bahaya kan, gitu loh maksudnya. Sebenarnya kan ada banyak nih rulesnya, cuman secara garis besar ada 3 tadi ya. Lu patuhin itu aja. Patuhin itu aja. Kan lo nggak membahayakan pesawat lewat segala macam orang gitu, ya udah gitu. Oke. Nah ini gue mulai masuk ke pertanyaan yang mungkin agak pribadi nih. Gini, ngomongin hobi itu kan pasti ngomongin tentang passion, bener nggak? Benar. Nah,
Kira-kira nih, hobi yang udah lo geluti dari tahun 2015 itu udah ngasih benefit buat lo tuh apaan aja, Jo? Maksudnya gue hobi ini drone ya. Kalau gue di drone, cerita dong. Ya alhamdulillahnya sih men, kalau kan? Di drone kan awalnya sih hobi nih biasa karena gue nggak tahu kenapa ya men. Gue tuh tipikalnya kalau udah ngejalanin sesuatu, gue akan konsisten. Wah gila men. Ya misalnya kayak ajakin nikah maksud lo? Bukan lah. Oke, balik ke topik. Maksud gue kan, jadi misal kalau kayak gue sebelum di drone ini, gue karena gue seneng gambar, graffiti, mural awalnya nih. Oh, lo main mural juga ya? Oh iya benar-benar. Oh iya. Sebelum ini dari situ gue mutusin kerja desain kan. Jadi di graphic designer, terus wah gue karena suka gue video juga, foto juga. Wih, gue ngedrone awalnya iseng terus tapi gue dalemin, gue serius. Alhamdulillah gue sekarang udah bisa ngasilin dari drone ini. Dari hobi drone ini ya. Jadi awalnya itu emang sekedar hobi yang lama-lama kemudian menghasilkan. Intinya sih kalau gue bisa bilang apapun yang lo lakuin, kalau itu konsisten, terus lo sungguh-sungguh dari hati, terus segala semacam, insya Allah ada hasilnya. Buset, gila. Lu pada mau tepuk tangan aja enggak. Gue mau ngasih yang ini. Ada hikmah di balik hobi ngedrone. Sini nih. Gue mulai masuk ke ranah yang mungkin agak lebih pribadi lagi dibandingin tadi. Bangke. Ini, lu kan baru aja nikah nih. Iya men. Bini lo udah ngasih restu lu main drone mulu? Alhamdulillahnya sih gue dari yang istri gue sekarang ini, gue emang pacaran udah lumayan lama, 5 tahun lebih. Nah kebetulan dia sendiri men yang anterin gue. Kalau pas pertama kali ini kan gue belum, kalau drone FPV ini kan dia ngerakit ya. Ibaratnya kalau kita tahu Tamiya, benar-benar ngerakit dari awal, dari frame semua step by step dari motor. Nah kalau dulu tuh kan gue belum bisa nih men. Jadi gue belajar sama temen gue ada. Nah terus gue sama pacar gue nih yang sekarang jadi bini gue. Ini nganterin dia ikut nganterin gue ke sana gitu. Nganterin untuk bikin drone-nya. Gitu. Ini apa gimana ngobrol gitu. Soalnya gini kan kita udah ngobrol kan tadi kan bahwa sebenarnya drone drone itu kan bukan hobi yang murah nih. Sorry nih, benar enggak? Ya tergantung. Ya, kan? Tergantung lah ya. Kita ambil drone yang mana gitu kan. Iya benar. But basically lumayan nguras tabungan, oke lah gitu. Nah, ada aja nih orang-orang yang sukanya ngedrone cuma kan sembunyi-sembunyi kan John. Bener nggak? Bener. Nah untungnya nih gimana nih bini lo? Akhirnya dia bisa ini ya support lo ya. Alhamdulillah sih men, karena ya gue balikin lagi tadi, gue tunjukin gue serius nih di hobi, konsisten gitu. Akhirnya gue dari mulai ngambil video, wah gue bisa kayak intinya gue serius nih. Bakalan gue harus tahu nih sebenarnya kalau apapun hobinya kita harus tentuin tujuan dulu men. Oh, tujuan penting ya. Tujuannya dulu. Wah, lu harus kemana nih, kita mau kemana? Maksudnya apalagi selain konsisten tujuan, kalau udah kita nggak ada tujuannya bingung men. Iya sih bener. Kayak lu mesti ada, ya bisa dibilang tuh kiblatnya men gitu. Asik. Wah gue pengen kayak dia nih, gue bisa ngambil gambar kayak dia nih gitu. Pasti kan ada influence lah. Iya. Kita terinfluence sama siapa gitu. Nah gue berusaha buat nyampe kayak itu. Oh, gitu. Sampai ke stage itu ya, sampai ke stage yang emang orang yang lu admire gitu ya bro ya. Oke. Ya alhamdulillah kan sekarang belum lama lah gue ngerjain TVC sebuah motor. Wih, motor atau mobil nih? Motor men. Oh motor. Oh gue tahu. Pabrikan Jepang. Tapi bagus sih ya. Iya sih, maksudnya sekarang gue lihat juga industri film. Iya. Dia udah merambah ke drone ya. Drone, dan ini drone FPV ini sebenarnya yang emang drone yang gue hobi gitu, selain aerial gitu. Aerial tetap butuh, cuman kalau menurut gue bisa dieksplor banyak nih di FPV ini gitu. Karena apa? Karena dia movementnya tuh bisa lu bisa kemana-mana. Fleksibel. Kalau bisa bilang tuh kita ngegantiin kalau drone biasa nih itu kayak dulu. Kalau dulu tuh nggak ada drone nih, kita pakai helikopter kan? Iya benar, itu udah berapa puluh juta itu kalau nyewa helikopter ya. Iya. Nah sekarang udah lumayan bisa murah, kita bisa gambar dari atas. Oke. Cakep. Nungguin lo ya. Anyway, gue bakal masuk ke ranah yang udah nggak terlalu pribadi lagi nih. Oke. Ceritain ke LRTzen semua pengalaman droning lo yang paling seru, John. Yang paling seru. Selama lo menggeluti hobi drone, ada nggak?
Kalau drone paling seru tuh sebenarnya ketika lo produksi suatu TVC. Oh, TVC ya? TVC iya. Karena apa? Karena di situ lu udah ada board nih, biasanya ada storyboardnya dia gitu. Lo mau nggak mau lo harus bisa muasin apa yang mau di sutradara gitu. Oke. Gue pengen ambil angle dari sini nih. Lo ke atas dulu, ke bawah, masuk ke situ, terus langsung pending ke ini. Itu gimana caranya lo harus ngikutin request arahannya sutradara dia gitu. Jadi kayak bagi gue udah kayak challenge nih gitu. Asik. Atau sama keduanya lagi itu ketika lo balapan. Atau drone race itu. Oke. Kenapa? Ya seakan-akan ya lo balapan kenceng, misalnya pun jatuh tapi lo nggak berdarah men. Pengecut lo anjir. Nah, iya kalau kita balapan motor jatuh patah tulang. Iya sih, amit-amit meninggal ya bro ya. Dan apa yang sensasi lo rasain tuh kencengnya sama men. Oh, karena tadi pakai Google itu ya, iya, nempel di mata kita ya. Dan dia kenceng men, lumayan bisa. Ya kalau gue bisa bilang sih 100 km bisa nembus sih men. Yang bener lo John. Serius, bener. Lebih kenceng waktu lo naik motor telat ya. Kalau bisa sih gue naik drone. Oke. Kita masuk ke segmen terakhir, yaitu segmen sebutkan 3 kata. Oke, 3 kata nih. Lo udah mikir kan tadi? Belum sampai sekarang. Pokoknya gini, kalau misalnya gue sebutin 1 kata, lo harus bisa nyebutin 3 kata yang terbesit di benak lo. Yang paling pertama terbesit di benak lo, tapi harus 3 kata ya. Nah, hitungan ketiga gue bakal sebutin kata-katanya. Habis itu lo langsung sebutin. 1, 2, 3. Drone. Seru, asik, menyenangkan. Wih, seru, asik menyenangkan. Gue jadi bingung gue mau nanya yang mana. Ampun. Seru, asik, menyenangkan. Oke, gue bakal tanya sama lo, kenapa kata seru itu kata yang lo pilih untuk merepresentasikan hobi lo ngedrone? Karena silakan. Karena kalau gue lebih khusus ke balik lagi ya ke FPV ya, karena FPV ya? lebih condong ke FPV. Karena apa ya, misal kalau lo terbang di alam terbuka pakai FPV itu lo kayak bebas gitu, maksudnya lo jadi kayak ngilangin stres lo luap, terus kayak wah gue bisa terbang di sawah, di atas laut, gunung gitu. Terus memacu adrenalin yang kayak wah yang nggak lo dapet gitu. Kalau lo menyewa pesawat jet, lo terbang dari situ berapa duit yang dengan drone kayak gini gue bisa explore itu semua tempat dalam waktu yang cepat gitu. Oke. Sama halnya misalkan kalaupun aerial gitu, aerial gitu kayak kita ngeliat wah dari atas cakep nih gitu atau gimana yang gitu. Jadi memang ada perasaan yang gak bisa digantikan sama hobi yang lain ya ternyata ya. Iya. Selain di balik lagi kan gitu, hobi kan selera-selera. Iya kan? Sih benar. Gue punya dengan drone gue punya alasan gue sendiri, terus ataupun lu misalnya kalau lo hobi main panah atau apa, lu punya alasan lo sendiri kan. Oke. Gitu. Benar. Jadi itu ya seru ya. Seru. Oke. Karena kan lu dulu kayak pernah nyobain deh ketika lo pakai. Gue pernah. Walaupun cuma hasil recordan. Iya. Lu kepala lu sampai goyang-goyang gitu. Ya kayak berasa terbang beneran, John. Iya benar. Ya. Karena kita pakai Google itu men gitu yang jadi itu. Oke, gue kasih tepuk tangan ya. Tepuk tangan mulu nih. Oke, LRTizen semua, itulah obrolan kita sore hari ini bersama salah satu narasumber kita yaitu Chandra. Pokoknya kalau LRTizen punya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pengen ditanya langsung sama si Chandra, bisa kemana John tadi John IG lo? C.Chandra. Dan kalau misalnya LRTizen punya komentar atau punya request mau ngebahas apa di LRTizen Podcast, bisa diisi di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like and subscribe. Closing ya? LRTizen Podcast, live up your life. Thank you, Jo.